Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi tarbiyati alikum wa fi intihazi amarikum wa fi intihazi amwarikum wa fi intihazi awqatikum fa innaha fitnatun wa sullamun linnaili maradatillah. Fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mustami'in rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, melembutkan hati kita untuk segera memenuhi panggilannya, menjadikan kita mampu melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini. Semoga setiap ayunan langkah tercatat sebagai penggugur dosa. Duduknya kita di masjid ini tercatat sebagai amal soleh, amal kebaikan yang kelak kita akan memetiknya di akhirat. Amin ya Allah rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di minggu kedua bulan Rabiul Awal. Bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa penting bagi kita sebagai umat Islam, yakni kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW merupakan anugerah bagi kita semua. Pribadinya tiada tanding, pribadinya tiada banding. Bahkan sejarah mencatat beliau adalah tokoh nomor 1 yang berpengaruh di dunia di antara 100 tokoh. Yang menulis adalah bukan orang Islam, tetapi secara objektif menempatkan beliau sebagai tokoh nomor 1 yang berpengaruh di dunia di antara 100 tokoh yang lain. Ini membuktikan bahwa beliau bukan hanya disegani oleh kawan, tetapi beliau diakui pula perangai akhlaknya, kehebatannya oleh lawan. Ribuan tahun setelah beliau tiada, namanya tetap harum dan senantiasa menjadi rujukan keteladanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks ini khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang relevan berkaitan dengan pribadi agung beliau. Satu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Qala, kata Rasulullah,
ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Ada golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yakni adalah hayyin, layyin, qaribin, dan sahlin. Apa yang dimaksud dengan hayyin, yakni pribadi yang tenang, kemudian layyin adalah yang lembut, qaribin adalah yang dekat dengan manusia, sahlin adalah yang mudah. Hadirin rahimakumullah, dari hadis singkat ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, bahwa ada 4 golongan orang yang diharamkan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah orang yang tenang, menenangkan, rendah hati cirinya, tawadhu, tidak sombong. Ketika berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, senantiasa rendah hati, tidak menunjukkan kelebihannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan penjelasan pada kita bahwa paling tidak orang itu sombong dengan 4 hal. Pertama, sombong dengan harta. Yang kedua, sombong dengan tahta atau jabatan kedudukan. Yang ketiga adalah sombong dengan ilmu. Sedangkan yang keempat adalah sombong dengan amal ibadah. Ada orang yang sombong dengan harta, merasa apa yang diperolehnya kekal selamanya. Merasa yang didapatkannya adalah hasil kerja kerasnya. Merasa lebih dengan orang lain. Padahal apa yang dimiliki sementara di alam dunia ini tentu suatu saat akan ditinggalkan dan ditanggalkan. Tidak mungkin kita ketika nanti kembali kepada Allah, dikubur dengan rumah kita, dengan kendaraan kita, semua harta benda kita, semuanya tentu akan ditinggalkan. Kalaulah harta menjadi ukuran kemuliaan, tentu Qarun tidak akan binasa. Tapi karena kesombongannya Qarun, akhirnya Allah membinasakannya. Lalu ada orang yang sombong dengan tahta kedudukan. Merasa bahwa ketika berkuasa semuanya serba mudah. Bisa diatur, bisa dikendalikan. Kalaulah tahta kedudukan merupakan ukuran kemuliaan, tentu Fir'aun yang dulu sangat berkuasa di Mesir, tidak ada yang berani melawan membantahnya. Tidak akan Allah binasakan di Laut Merah. Tapi karena kesombongannya, Allah membinasakan Fir'aun, bahkan Namrud dan juga orang-orang yang pernah berkuasa ketika itu. Ada juga orang yang sombong dengan ilmunya, merasa lebih tahu, bukan tahu merasa. Sehingga menganggap orang lain, menganggap diri lebih tinggi. Padahal ilmu yang Allah berikan hanyalah setitik dari begitu luasnya pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di atas langit masih ada langit, di atas bintang masih ada bintang. Di atas yang pintar tentu ada yang lebih pintar, karena setiap orang tidak akan mungkin menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Berikutnya, ada orang yang sombong karena amal ibadahnya, merasa bahwa paling rajin, paling berhak ke surga, sementara orang lain tidaklah berhak. Padahal ketika beribadah tanpa dilandasi dengan keikhlasan, hanya diikuti dengan kesombongan, ibadah tersebut bisa menjadikannya celaka. Maka dari Allah muliakan, pribadi yang rendah hati ini, pribadi yang tidak sombong, menjadikan semua yang ada dalam dirinya adalah amanah, yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, yang kelak akan dihisab, menjadikan diri kita senantiasa bermuhasabah, menjadikan diri kita senantiasa meningkatkan kualitas diri. Ketika Allah berikan rezeki harta, ketika Allah berikan ilmu,
ketika Allah memampukan untuk beribadah, ketika Allah memberikan jabatan amanah. 4 hal itu tidak menggoyahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dirinya merasa lebih daripada orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah orang yang senantiasa lembut melembutkan. Lisannya terjaga, pikirannya senantiasa waspada. Begitupun hatinya. Yang keluar dari lisannya senantiasa dipikirkan terlebih dahulu. Karena khawatir apa yang diucapkan, apa yang terlontar dari mulutnya menyakiti hati orang lain. Manakala lisan yang terucap ternyata menyakiti, menyinggung, bahkan menzalimi, itu akan menjadi penghalang dirinya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang dari datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah muliakan, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita introspeksi diri. Kita teladani Rasulullah SAW. Bukankah beliau adalah pribadi yang senantiasa menjaga lisannya, menyayangi yang lebih muda, serta hormat pada yang lebih tua. Pribadinya senantiasa lembut dalam bertutur, ramah dalam bersapa. Ini tentu menjadi rujukan bagi kita semua. Beliau adalah insan yang luar biasa, yang maksum, yang dijamin masuk surga. Kita bukan siapa-siapa, yang belum tentu amal kita lebih banyak daripada dosa kita. Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada amal kita. Hanya rahmat Allah lah yang kelak akan bisa menolong kita. Lalu yang ketiga adalah dekat, qarib minan nas. Senantiasa hadirnya dirindukan, hadirnya memberikan solusi. Humble, tidak pilah-pilah, tidak pilih-pilih, berteman, berkawan, mau menolong sesama. Pribadi inilah yang Rasulullah gambarkan, yang beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak pilah-pilah mana sahabat yang kaya, mana sahabat yang dari saudagar, mana sahabat yang bukan pedagang. Tidak. Beliau senantiasa berkawan dengan siapapun. Kehadirannya rahmat bagi semua umat manusia. Yang terakhir adalah sahlin, orang yang senantiasa mudah dalam membantu orang lain. Dengan kata lain, hadirnya ia di tengah masyarakat bermanfaat bagi orang lain. Ketika Allah berikan kemampuan dengan kawasan rezeki, maka sebagian rezekinya disumbangkan untuk membantu orang lain. Begitupun ketika Allah berikan kesehatan, tenaga yang kuat, ia gunakan tenaganya untuk membantu orang lain. Pendek kata, dirinya senantiasa berusaha berkontribusi, memberikan manfaat dan maslahat bagi orang lain. Itulah 4 golongan yang tidak disentuh oleh api neraka. Kesemua pribadi itu ada pada Rasulullah. Tentu kita sebagai umatnya di bulan Rabiul Awal ini, alangkah indahnya bagi kita untuk senantiasa membaca kembali, berusaha menghayati kembali bagaimana pribadi beliau untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah hayyin, golongan yang senantiasa tenang, menenangkan, tidak sombong dengan karunia Allah. Lalu yang kedua, senantiasa lembut. Ketiga adalah dekat dengan manusia. Dan yang keempat adalah senantiasa membantu orang lain dengan kapasitasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita senantiasa berusaha meneladani perilaku akhlak Rasulullah. Karena itulah yang menjadikan Islam sampai detik ini diakui sebagai agama yang penuh dengan kedamaian. Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan,
tapi dengan keluhuran akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya Rabiul Awal ini, dengan seringnya kita mengadakan peringatan Maulid, menjadikan diri kita semakin hari semakin baik akhlak pribadi kita, menjaga hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan horizontal antar sesama manusia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wal fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma syif'ana minal bala wal waba wal ghala wal fahsya ma li syibgara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.